Kembali di Net 12, ya Enji, salah satu masalah di ibu kota kamu tahu, ya ini adalah masalah polusi udara. Dan ini juga buat kita nggak nyaman kan untuk beraktivitas. Ya, benar. Baik itu kita mau jalan-jalan ataupun kerja, pergi kantor jalan gitu ya. kaki gitu ya kan nggak nyaman ya Sakti. Tapi kalau kita ngomongin soal polusi udara, ini Yana mau nanya, bakal nanya-nanya tentang ruang terbuka hijau yang tersedia untuk menanggulangi polusi udara. Salah satu masalah yang biasa menghinggapi kota besar seperti Jakarta adalah masalah polusi udara. Dan masalah ini nih terkesan kecil tapi lumayan berpengaruh untuk kesehatan kita. Dan konon katanya untuk mengurangi tingkat polusi di ibu kota perlu adanya ruang terbuka hijau. Dan apa kabarkah ruang terbuka hijau di Jakarta? Pokoknya Yana mau nanya. Polusi udara. Nah, ini dia salah satu masalah yang nemplok di kota besar. Misalnya nih ya, jumlah kendaraan tiap tahun meningkat. Makin banyak deh knalpot yang mengembuskan asap penyebab polusi. Kayak di kota Jakarta, ibu kota negara tercinta Indonesia. Bisa jadi bom waktu nih kalau tingkat polusi terus naik. Ngeri-ngeri tak sedap. Gimana enggak? Dari data yang Yana dapat nih, kandungan partikel debu di udara Jakarta mencapai 104 mikrogram per meter kubik. Padahal kalau mengacu ke Uni Eropa, ambang batas partikel debu yang bisa ditoleransi hanya 50 mikrogram per meter kubik. Ai, 2 kali lipatnya loh. Gak heran masalah polusi udara jadi masalah yang menghantui kita. Nah, sekarang Yana mau nanya-nanya nih sama orang-orang, kira-kira seberapa parahkah polusi di ibu kota Jakarta? Tapi Yana butuh mic nih, pinjam mic-nya dong. Mic-nya sudah ada, sekarang waktunya Yana mau nanya. Go! Halo Mbak. Boleh kenalan ya? Ya, boleh. Namanya siapa Mbak? Bilkis. Kalau si adek kecil ini namanya siapa? Ini namanya Mili. Nah, ngomong-ngomong aku mau nanya nih ya, soal polusi udara yang ada di Jakarta. Kira-kira seberapa parahkah polusi udara di Jakarta menurut Mbak Bilkis? Kalau ada skalanya tuh polusi Jakarta tuh skala 1 sampai 10 ya, dia tuh ada di tingkat 15. 5? Oh, ya elah lebih dari 10 dong namanya, itu parah banget. King parahnya, jadi dia tingkatnya tinggi banget. Takut nggak sih sama polusi di Jakarta? Ya sebenarnya takut ya, soalnya ngeganggu banget buat pernapasan kita, apalagi kalau dari bis-bis luar yang udah nggak dipakai tuh ditarik lagi ke Indonesia, jadi itu makin memperparah polusi. Jadi ya takutnya udah takut, soalnya nggak baik buat ini kan. Halo Mbak-Mbak, ikut ngobrol ya, seru banget kayak ngobrolnya. Kenalan dulu nih, namanya siapa? Tiara. Mbak Tiara, kalau yang ini? Resti. Mbak Tiara dan Pak Resti, aku mau nanya-nanya nih tentang polusi di Jakarta. Kira-kira menurut Mbak Resti dan Mbak Tiara ini seberapa parahkah polusi di Jakarta? Parah banget kalau kata anak gaul sekarang ya. Iya, Parah banget ya gitu. ya. Kalau Mbak Tiara? Parah banget. Parah banget. Berhubung gue naik motor ya, jadi itu kadang tahu sendiri, entah bus entah muka berat. Kenapa? Gua kena muka gitu ya. Makanya jadi kayak begini ya mukanya. Maka nggak ya? Kalau soal polusi kayak gitu takut nggak sih, Mbak? takut lah. Kadang kan kerasa juga kan, apalagi kalau tenggorokan gitu. Kalau jalan di Jakarta kalau nggak pakai masker, mampus lah kau. Tuh kan, warga juga was-was sama polusi udara. Makanya banyak yang mencegahnya dengan cara pakai masker kalau kesana kesini. Emang sih nggak kerasa banget, tapi kalau terus-menerus polusi udara bisa jadi kerugian, terutama buat kesehatan. Dari hasil riset Yana, polusi udara bisa memicu berbagai penyakit seperti jantung, stroke, paru, sampai kanker paru.
Bahkan data dari WHO, 7 juta orang di dunia tewas akibat terpapar polusi udara. Waduh, H2C alias harap-harap cemas. Usut punya usut, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan kadar polusi udara adalah dengan memperluas ruang terbuka hijau alias RTH. Kalau yang ini gak cuma menurunkan polusi, tapi juga bisa jadi sarana rekreasi warga. Ibarat beli satu gratis satu. Soal RTH ini sudah ada undang-undangnya loh. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, tiap kota wajib hukumnya mengalokasikan 30% wilayahnya untuk ruang terbuka hijau. Makanya nggak heran berbagai daerah pun mulai berbenah memperbaiki dan menambah ruang terbuka hijau di kawasannya masing-masing. Kota Surabaya misalnya, sang wali kota Tri Risma hari ini getol bangun taman baru. Tapi sampai saat ini keberadaan RTH-nya pun baru mencapai 26%. Begitu juga di kota Bandung. Pemerintahnya aktif membangun beberapa ruang terbuka hijau yang saat ini baru mencapai 9%. Nah, hal yang sama juga dialami sama ibu kota kita nih. Hingga tahun 2012 ini, jumlah ruang terbuka di Jakarta terus ditambah dengan mempercantik taman-taman kota. Tapi, meski sudah kelihatan heboh, ruang terbuka hijau di Jakarta baru 9,8%. Wih, jauh ya dari syarat 30%. Soal ini, Diana mau nanya sama yang ngerti tentang tata kota nih. Soal ruang terbuka hijau lagi nih Pak, sebenarnya sudah cukupkah Pak ruang terbuka hijau di Jakarta ini Pak? Masih kurang. Masih kurang ya Pak ya? Karena bukan apa-apa, penduduk kita makin lama makin bertambah. Kalau tidak ada taman tuh kadang-kadang kan kita ada unsur wisma, karya, kemudian marga, paripurna. Ya, ini paripurna ini artinya sebuah kehidupan kota itu perlu ada fasilitas-fasilitas untuk paripurna, Ya. untuk kepuasan spiritual. Apakah taman, arena rekreasi, rumah ibadah. Nah, jadi kalau pertanyaannya penduduknya sudah hampir 10 juta sebagai penetap, ditambah dengan mereka yang ulang-alik itu hampir 12 juta. Bayangkan. Kurang banget ya Pak ya? Kurang banget. Oke. Kalau langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah sih apa sih Pak sebenarnya Pak? Yang pertama konkretnya adalah segera melakukan inventarisasi terkait dengan aset-aset. Karena persoalan mendasar adalah sekarang ini masih banyak hutang dari para pengembang atau misal pun mereka yang sudah mendapatkan SIPPT, Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah, untuk kewajiban menyediakan fasos-fasum. Yang kedua yang harus didorong adalah melakukan penataan ulang pada wilayah-wilayah yang dianggap punya potensi untuk menambah. Misalnya contoh, menata sepanjang sepadan sungai. Oke. Sekarang kan sudah ada mulai untuk menata bantaran sungai, kawasan kumuh mulai ditata. Nah, kalau bisa itu dihijaukan dan diharapkan bisa menambah ruang terbuka baru. Baru nanti yang terakhir adalah berharap adanya sumbangan peran serta dari pihak-pihak swasta melalui Social Corporate Responsibility (CSR-nya) untuk berkontribusi menambah. Tuh kan, ternyata emang masih kurang banget. Kalau Yana keliling kota, cuma lebih gampang lihat gedung, dan gedung daripada ruang terbuka. Makanya nih, belakangan Pemprov DKI Jakarta pun menggenjot pembangunan beberapa RTH baru seperti yang ada di Waduk Pluit, Ria Rio, dan beberapa tempat lainnya. Undang-undang udah ada, perda juga udah dibuat. Tapi kenapa ya RTH kita masih sulit ditambah? Supaya makin jelas, nih Yana mau nanya sama yang bertanggung jawab sama hal ini di Ibu Kota Jakarta. Jadi apa nih ya Pak upaya untuk menambah ruang terbuka hijau?
itu kan masih jauh tuh Pak ya, kayak itu masih jauh banget, baru 9,8% ya Pak. Sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Kesulitannya apa gitu Pak? Sampai akhirnya sulit untuk menambah ruang terbuka hijau gitu. Ya, saya kira kita ketahui bersama bahwa Jakarta itu sangat menarik untuk kehidupan manusia, ya terutama berkegiatan dalam aktivitas ekonomi. Jadi lahan-lahan di Jakarta itu bersaing dengan kebutuhan pendukung sarana prasarana untuk kegiatan warga. Sebagai contoh pemukiman, ya dengan banyaknya penduduk ya pasti membutuhkan pemukiman. Juga beraktivitas berarti itu perlu yaitu kantor, ya terus sarana jalan dan lain sebagainya. Tapi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI akan galak. Semangat ya Pak ya? Ya akan galak apabila ada warganya yang vandalisme, yang akan merusak, yang tidak menggunakan sarana prasarana kelengkapan taman atau tamannya itu sendiri sesuai fungsinya. Siap Pak, kita tunggu realisasinya ya. Tapi bukan cuma nunggu ya, marilah kita manfaatkan ruang terbuka hijau. Sama-sama nikmatin, sama-sama kita jaga juga dong. Jadi jangan dirusak ya. Hehe. Jadi nggak ada yang Jakarta, tapi nggak ada yang luar Jawa juga. Oh, nah ini nih enaknya kalau kita ada ruang terbuka hijau di ibu kota Jakarta. Kita bisa bersosialisasi juga, bisa olahraga dengan gratis juga. Akhirnya badan juga sehat karena di sini polusi udaranya sangat rendah karena banyak pepohonan. Bener gak? Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya. Nggak cuma harus asri, fasilitas publik ini juga harus aman, Angie ya? Iya, benar sekali. Dan untuk antisipasi saat beraktivitas